Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Hampolina dengan NIM 200404501011 dari jurusan Bimbingan Konseling kelas C angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang evaluasi proses dan evaluasi hasil pada video bimbingan klasikal yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia MPD. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan pengertian evaluasi proses. Jadi, evaluasi proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar atau pengajaran yang telah dilaksanakan. Dari sedikit uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu proses belajar atau pengajaran perlu dilakukan evaluasi supaya mengetahui tingkat capaian tujuan yang telah direncanakan, sehingga dalam proses pengajaran ini menghasilkan peserta didik yang mempunyai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tinggi, serta berdampak pula terhadap kemajuan bangsa. Pada video bimbingan klasikal tersebut, saya telah membuat 8 poin evaluasi proses dari video yang telah saya observasi. Yang pertama, peserta didik aktif mengikuti layanan. Pada evaluasi proses yang pertama, saya memberikan skor 4, yaitu sangat baik, karena peserta didik aktif mengikuti layanan yang terlihat pada pemberian layanan dengan menggunakan metode lampu lalu lintas. Peserta didik ini tanpa disebutkan namanya langsung berpartisipasi aktif dengan mengacungkan tangan saat guru BK menanyakan siapa yang ingin mencoba layanan pengendalian emosi dengan menggunakan metode lampu lalu lintas. Selain itu, peserta didik aktif menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan dari guru BK tersebut. Selanjutnya, poin kedua yaitu peserta didik antusias dalam setiap kegiatan. Pada evaluasi proses yang kedua ini, saya memberikan poin 4, di mana peserta didik sangat antusias dalam setiap kegiatannya, dimulai dari game berkonsentrasi hingga berakhirnya layanan BK. Hal ini tidak lepas dari semangatnya peserta didik dalam mengikuti layanan tersebut. Pernyataan mereka selalu antusias dengan menjawab atau merespon guru BK tersebut. Selanjutnya, peserta didik saling menghargai satu sama lain. Pada poin ketiga ini, saya memberikan skor 4, yaitu sangat baik, karena dalam pelaksanaannya, peserta didik saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari contoh saat ada yang mengangkat tangan untuk mengeluarkan pendapat, maka peserta didik yang lain menghargai dengan mendengarkan argumen atau pendapat yang disampaikan hingga selesai mengeluarkan pendapat tersebut. Selanjutnya, peserta didik memiliki kreativitas. Pada poin keempat, ini saya memberi skor 4, yaitu sangat baik, karena peserta didik sangat kreatif dalam menyampaikan perasaan yang mereka miliki dan harapan yang mereka inginkan pada layanan bimbingan konseling dengan metode lampu lalu lintas. Mereka kreatif karena tidak ada yang mengikuti kata-kata temannya, sehingga mereka mengeluarkan kata-kata tersebut secara jujur dari hati mereka. Yang kelima, peserta didik saling berargumen mengeluarkan pendapat masing-masing. Pada evaluasi proses ini, saya memberikan skor 4, yaitu sangat baik, karena peserta didik berani untuk berargumen, mengeluarkan pendapat mereka masing-masing tanpa harus malu ataupun bingung dan canggung. Mereka memiliki sifat yakin dalam mengeluarkan pendapat mereka. Selanjutnya, poin ke-6, peserta didik saling mempertahankan argumen atau pendapat masing-masing. Pada poin ini saya memberikan skor 3, yaitu baik, karena peserta didik melakukan hal yang baik dalam mempertahankan argumen mereka yang menurut mereka benar tanpa terpengaruh dengan kata-kata teman-temannya.
Poin ketujuh, yaitu guru BK memberikan layanan yang menyenangkan. Saya memberikan skor 4, yaitu sangat baik karena guru BK tidak monoton dalam memberikan layanan tersebut. Selain itu, guru BK juga mengemas layanan dengan games-games yang menyenangkan, sehingga membuat para siswa tidak bosan mengikuti layanan tersebut. Selain itu, adanya pula PowerPoint dan perlengkapan lainnya yang mendukung layanan tersebut sehingga sangat menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, yang terakhir dari evaluasi proses adalah layanan diberikan sesuai dengan alokasi waktu. Saya memberikan skor 3, yaitu baik karena layanan yang diberikan sesuai dengan waktu layanan pada umumnya. Namun pada saat pembukaan, guru BK tidak membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait waktu pemberian layanan tersebut. Dari hasil evaluasi proses poin 1 hingga poin 8, maka jumlah dari layanan evaluasi proses tersebut adalah 30, yang menandakan layanan proses yang diberikan sangat baik dan mampu menjadi contoh untuk layanan-layanan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang evaluasi hasil. Sebelumnya, saya paparkan pengertian dari evaluasi hasil itu sendiri. Evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Ada 6 poin evaluasi hasil dari bimbingan klasikal pada video tersebut. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dengan baik maksud dan tujuan yang diharapkan dari materi pengendalian emosi. Saya memberikan skor 4, yaitu sangat baik karena dapat dilihat dari pemahaman peserta didik dari tujuan layanan metode lampu lalu lintas tersebut. Walaupun pembukaan guru BK tidak memberitahukan maksud dan tujuannya, namun peserta didik mampu memahami maksud dan tujuan tersebut dengan baik. Poin selanjutnya, peserta didik memperoleh banyak informasi dan pengetahuan dari materi pengendalian emosi. Saya memberikan skor 4, yaitu sangat baik karena dari pengamatan yang saya lakukan bahwa peserta didik memperoleh informasi dan banyak mengambil pengetahuan dari layanan ini. Karena dengan diberikan kesempatan untuk tampil ke depan, maka akan lebih jelas mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pengendalian informasi tersebut. Poin selanjutnya, peserta didik meyakini dirinya akan lebih baik jika mampu menerapkan metode layanan pada materi pengendalian emosi. Saya memberikan skor 3, yaitu baik karena pada materi tersebut peserta didik diharapkan mampu menerapkan metode layanan seperti pada materi pengendalian emosi, sehingga adanya penanaman sikap pada peserta didik untuk senantiasa mampu menjaga atau mengendalikan emosinya. Poin keempat, peserta didik menyadari pentingnya bersikap seperti pada metode layanan materi pengendalian emosi. Saya memberikan skor 3, yaitu baik karena dari video tersebut peserta didik mampu memerankan sikapnya sesuai dengan lampu lalu lintas yang setiap warnanya memiliki sikap-sikap yang berbeda. Poin kelima, peserta didik dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif dan terpuji. Setelah mendapatkan metode layanan pada materi pengendalian emosi, saya memberikan poin 3, yaitu baik karena pada video tersebut peserta didik diajarkan untuk bagaimana mereka bisa mengendalikan emosi dan mereka mengembangkan perilaku yang positif dan terpuji dengan bertutur sopan santun, menyampaikan pendapat dengan baik, dan mulai pembicaraan dengan kata maaf. Dari hasil evaluasi hasil ini, saya memperoleh skor 20, yaitu baik, yang artinya metode layanan ini baik untuk dilaksanakan dan diharapkan untuk peningkatannya lebih baik lagi ke depannya. Demikianlah
hasil pemaparan evaluasi proses dan evaluasi hasil dari video klasikal oleh Ibu Siti Salbia MPD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.